Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita di dalam kelas hadis dasar. Pertemuan ini atau kelas ini secara umum adalah kelas yang pertama, dia membahas hadis dan baik, sebentar. Baik, kelas ini secara umum adalah kelas yang akan membahas tentang mustalahul hadis. Dan kelas ini itu memang rencananya dibuat secara singkat. Ya, kalau bisa kurang dari 30 menit, kurang dari 30 menit. Meskipun sebenarnya kurang dari 30 menit itu adalah uh, apa namanya? Adalah durasi materinya. Adapun nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau soal jawab, nah itu bisa lebih dari 30 menit. Kalau kulihal, hukum asalnya dia kurang dari 30 menit. Dan untuk berapa materi, wallahu alam. Tapi yang jelas di sini kita akan bagi pembahasan atau materi yang ada di kelas ini itu menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang hadis, tentang pengenalan. Kita kenalan bersama dengan apa itu hadis. Dan nanti di situ ada macam-macam yang perlu kita ketahui dalam hadis. Yang kedua adalah syarat diterimanya sebuah hadis. Dan yang ketiga itu nanti adalah macam-macam daripada hadis dhaif. Udah, pembahasannya 3 itu, pembahasan besarnya. Nanti dalam setiap pembahasan atau dalam setiap, kalau saya biasanya nyebutnya fase, jadi ada 3 fase. Fase yang pertama itu membahas tentang pengenalan terhadap hadis. Fase yang kedua itu membahas tentang syarat diterimanya hadis, dan fase yang ketiga itu membahas tentang hadis macam-macam daripada hadis dhaif. Maka ini setiap fasenya nanti akan ada beberapa pembahasan. Seperti di fase yang pertama, pengenalan tentang hadis, kita akan kenalan nanti terlebih dahulu tentang apa itu hadis. Kemudian kita juga akan kenalan dengan anatomi, apa saja sih susunan penyusun daripada sebuah hadis. Kemudian kita juga akan bagi hadis berdasarkan sumbernya. Dan yang terakhir, kita juga akan bagi hadis berdasarkan kekuatan daripada sumber. Maka kita masuk ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu tentang apa itu hadis. Bismillah. Baik, di sini kita bisa lihat bahwasannya hadis, apa itu hadis? Ya, ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam ilmu-ilmu yang lainnya, masuk ke dalam istilah-istilah yang lainnya. Karena kelasnya adalah kelas mustalahul hadis. Ya, mustalah itu sendiri artinya adalah istilah. Jadi apa saja sih nanti istilah-istilah yang akan digunakan di dalam hadis. Baik, tapi ya sebelum memperdalam kita harus tahu dulu apa itu hadis. Di sini para ulama sudah memberikan definisi dan ada macam-macam definisi yang mereka berikan, tapi kita ingin sederhanakan saja secara mudah. Meskipun di situ ada perbedaan di antara para ulama, misalkan kita ingin permudah, kita sebutkan bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan maupun takrir. Apa itu perbuatan?
Jelas ya? Apa itu perkataan? Itu juga jelas. Yang mungkin belum jelas itu adalah takrir. Takrir ini, atau kita contohkan saja. Perkataan, misalkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya segala perbuatan itu berdasarkan niatnya. Atau Rasulullah misalkan bersabda bahwasanya barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan begitu seterusnya. Itu semua adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbuatan, perbuatan ini berarti apa yang Rasulullah lakukan. Misalkan dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat asar atau sholat zuhur, lalu kemudian beliau yang harusnya 4 rakaat, beliau sholat hanya 2 rakaat. Lalu kemudian ada cerita di sana, itu adalah perbuatan. Atau misalkan Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri, ini juga perbuatan. Dan modelnya seperti itu adalah perbuatan. Ada takrir. Takrir ini itu istilahnya diamnya Rasulullah SAW terhadap sebuah perbuatan atau terhadap sebuah kejadian. Maka misalkan Rasulullah SAW di hadapan beliau ada apa namanya, ada sahabat yang memakan biawak. Lalu kemudian Rasulullah mendiamkan dan tidak mengharamkan, tidak melarang, dan tidak menyuruh. Ini kita sebut sebagai takrir. Kita sebut sebagai takrir. Karena dengan seperti itu berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di hadapan beliau itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Karena Rasulullah itu tidak akan mendiamkan sebuah kemungkaran. Dan ketika Rasulullah diam, ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu bukanlah hal yang mungkar. Ini adalah hadis. Jadi perkataan maupun perbuatan atau takrir. Atau segala sesuatu sebenarnya yang berkaitan dengan Rasulullah. Seperti misalkan bagaimana akhlak beliau, bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana diamnya beliau, bagaimana beliau bergerak dari bangun tidur sampai tidur lagi, seluruhnya yang berasal dari Rasulullah SAW akan kita sebut sebagai hadis. Akan kita sebut sebagai hadis. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan hadis. Jika kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hadis, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita tahu kalau itu hadis? Bagaimana kita tahu kalau hadis ini itu benar-benar seperti itu? Bisa saja misalkan kita ketemu dengan orang di jalan, terus dia bilang gitu kan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Atau mungkin di zaman ini yang mungkin kita sering temukan ada BCN di WhatsApp, uh, Rasulullah bersabda begini. Atau di postingan-postingan orang-orang galau misalkan Rasulullah bersabda bahwasanya seperti ini yang mendukung apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya dari situ adalah apakah hadis tersebut itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Maka untuk mengetahui itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu. Bagaimana sih hadis ini itu sampai kepada kita? Bagaimana hadis ini itu ceritanya apa kejadian dan apa metode yang digunakan agar sampai kepada kita. Ternyata ya kita untuk mengetahui apakah sebuah hadis itu nggak bisa kita diem terus habis itu hadis apa namanya Rasulullah itu begini terus kita sebutkan itu hadis. Nah, itu tidak bisa. Atau misalkan kita merenung lalu kemudian tiba-tiba terlintas dalam benak kita bahwasanya Rasulullah melakukan ini. Itu tidak mungkin. Itu tidak disebut, itu tidak bisa kita masukkan ke dalam hadis. Karena sebuah hadis agar bisa sampai kepada kita itu tentu saja tidak dari benak kita sendiri, tapi ada orang lain ya, yang kita sebutnya meriwayatkan hadis tersebut, yang menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita hadis tersebut.
Orang ini bisa menceritakannya secara langsung, seperti misalkan kita hadir ke sebuah majelis hadis atau sebuah majelis apapun itu. Di situ kemudian ustadznya bilang, Rasulullah bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau kita membaca di Facebook misalkan atau di Instagram, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berarti kan kita tidak mendapatkannya dari benak kita sendiri, tapi mendapatkannya dari orang lain. Nah, ini juga akan menjadi tidak mungkin kita dapatkan sendiri. Ini juga yang kemudian kita tanyakan kepada orang lain tersebut. Kamu dapat hadis ini dari mana? Nah, dia kemungkinannya juga nggak mungkin dia mendapatkan dari benaknya sendiri. Kalau dia dapat dari benaknya sendiri, ya, kita katakan itu bukan hadis. Dapatnya dari mana? Dari orang lain. Misalkan ustadznya tadi yang menyebutkan sebuah hadis, misalkan dapat dari gurunya. Atau bisa juga dia membaca hadis tersebut di buku yang lainnya. Atau misalkan dia mendapatkan dari gurunya lagi. Nah, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Nah, begitu seterusnya sampai gurunya, 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 gurunya sampai kepada Rasulullah. Atau bisa juga tidak berbentuk manusia. Tapi misalkan gurunya tadi itu dapat bukan dari gurunya, misalkan secara langsung, tetapi mendapatkannya dari kitab. Nah, sebuah kitab misalkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim misalkan. Berarti kan dari orang tersebut, orang-orang orang tersebut mendapatkan hadisnya bukan dari gurunya, tetapi dari orang lain, dari kitab apa. Nah, sekarang kitab ini itu juga pasti ada yang nulis. Misalkan Sahih Bukhari berarti Imam Bukhari yang menulis. Oke. Nah, pertanyaannya Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari mana? Sama. Tidak mungkin beliau diam terus tiba-tiba oh ada hadis ini terus beliau tulis. Nggak mungkin. Beliau dapatkan dari orang lain. Sama juga berarti nanti modelnya, beliau mendapatkan dari orang lainnya itu mendapatkan dari orang lain, dan orang lain yang mendapatkan dari orang lain sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah metode atau cara agar sebuah hadis itu sampai kepada kita, yaitu yang kita sebut dengan periwayatan. Oke, jadi periwayatan hadis itu adalah Rasulullah bilang sesuatu atau Rasulullah melakukan sesuatu, didengar orang lain, kemudian orang lain tersebut menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan sampai kepada kita. Ini secara tidak langsung kita sebut sebagai periwayatan. Oke, periwayatan sebuah hadis. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana sebuah hadis itu akhirnya sampai kepada kita, maka kembali lagi ke pertanyaan awal. Bagaimana kita tahu bahwasannya hadis tersebut itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak? Karena bisa saja nih, misalkan di dalam periwayatannya, ternyata ada satu orang misalkan yang dia itu tidak mendengar dari orang lain. Dia berbohong misalkan. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, atau pernah mengatakan ini, pernah mengatakan itu. Tapi dia itu membuatnya sendiri, bukan mendapatkannya dari orang lain. Nah, berarti kan sebenarnya ini bukan benar-benar dari Rasulullah, tetapi dari si orang yang berbohong ini. Maka sebuah hadis bisa saja dia kita sebut terverifikasi karena memang benar-benar dari Rasulullah, bisa saja dia tidak valid, tidak terverifikasi karena sumbernya ternyata misalkan bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya bahwasanya hadis ini benar-benar dari Rasulullah atau bukan? Itulah yang dipelajari di dalam ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis yang dibahas sebenarnya adalah nanti
istilah-istilah. Jadi mustalah itu artinya adalah istilah. Mustalah maksudnya istilah. Istilah-istilah yang digunakan di dalam hadis. Tetapi fungsi atau tujuan dari kita mengetahui istilah-istilah tersebut adalah untuk mengetahui. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hadis ini, apakah suatu hadis itu valid atau tidak. Nah, ini adalah tujuan utama daripada mempelajari hadis. Karena dan ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang benar kita tahu bahwasanya hadis itu adalah sumber kedua dalam Islam. Sumber pertama dalam Islam adalah Al-Quran dan sumber keduanya adalah hadis. Dan ketika Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian berpuasa. Maka di situ yang harus kita lakukan adalah apa? Mengamalkannya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada kita untuk melakukan sesuatu, maka kita wajib melakukannya. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sesuatu, maka kita wajib untuk mengikuti. Jika Rasulullah melarang kita sesuatu, maka wajib bagi kita untuk berhenti. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah, atau ya benar kita wajib mengikutinya. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar larangan ini itu benar-benar dari Rasulullah atau dari yang lain? Apakah perintah ini benar-benar dari Rasulullah atau dari yang lain? Apakah tuntunan ini, tuntunan bukan tuntunan ya, tuntunan untuk melakukan sesuatu ini benar-benar dari Rasulullah atau dari yang lain? Nah, itu yang dipelajari di dalam ilmu mustalahul hadis. Makanya dikatakan bahwasannya apa namanya? Dikatakan di dalam istilah hadis itu ada sebuah ungkapan yang masyhur, hubungan antara al-fuqaha. Fuqaha ini adalah ahli fikih ya, al-fuqaha, dan ada al-muhaddisun. Muhaddisun berarti orang yang berkecimpung dalam bidang hadis. Fuqaha maksudnya orang yang ahli fikih, dan kalau dulu itu digunakan untuk menyebut seorang mujtahid. Muhaddisun maksudnya adalah orang yang berkecimpung dalam bidang hadis. Nah, ada hubungan antara fuqaha dengan muhaddisun. Fuqaha maksudnya adalah seorang mujtahid, muhaddis orang yang ahli hadis. Apa disebutkan bahwasanya al-fuqaha'u itu seperti atibba, seperti dokter. Sedangkan muhaddisun, ahli hadis, itu seperti soyadilah atau apoteker. Kenapa? Karena kan kalau dokter itu oke, dia dia mendiagnosa suatu penyakit, lalu kemudian oh ternyata penyakitnya itu untuk menanganinya itu diperlukan obat ini, obat ini, obat ini. Tapi obatnya yang seperti apa dan apa namanya obatnya itu siapa yang menyediakan itu adalah apoteker. Begitu juga dengan para ahli fikih, orang yang mujtahid dengan orang yang ahli hadis. Orang yang mujtahid itu ketika mendapatkan suatu kejadian, ya misalkan perlu untuk memberikan hukum, maka ketika dia mau menghukumi, dia harus memiliki argumen, memiliki dasar. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Al-Quran jelas, itu dari Allah SWT dan tidak ada keraguan pasti. Ada di mushaf, ya, itu istilahnya tidak ada keraguan di sana. Tetapi kalau hadis, nah hadis ini bisa ada kemungkinan berasal dari Rasulullah, bisa ada kemungkinan berasal dari selain Rasulullah SAW. Maka pada saat itu ahli fikih butuh kepada muhaddis untuk memilah mana nih dari hadis-hadis ini mana yang valid hadisnya, mana yang tidak valid.
Yang valid akan digunakan sebagai dalil, yang tidak valid akan ditinggalkan. Sebagaimana dokter, mana nih? Gitu kan, obat-obat. Dia tahu obat yang tepat yang mana, cuma mana obatnya? Gitu. Nah, dipilihkan oleh apoteker. Disebutkan antumul atibba, kita kita sebagai muhaddis mengatakan kepada fuqaha, misalkan antumul atibba wa nahnus soyadilah. Maksudnya kalian adalah para dokter, kita adalah apoteker. Atau kalau fuqaha kepada muhaddisun sebaliknya antumul soyadilah wa nahnul atibba. Kalian adalah para apoteker dan kami adalah para dokter. Nah, ini yang berkaitan dengan gambaran umum terkait hadis. Jadi sebuah hadis itu atau hadis secara umum adalah perbuatan atau perkataan Rasulullah SAW ataupun takrir. Nah, bagaimana caranya sampai kepada kita sebuah hadis ini? Itu caranya melalui yang kita sebut dengan periwayatan. Dan periwayatan ini itu orang mendengar dari orang lain, mendengar dari orang lain, mendengar dari orang lain, begitu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar hadis tersebut valid dan memang benar-benar dari Rasulullah atau bukan. Dan itu sebenarnya adalah tujuan utama dari kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan sampai di sini jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Baik, kalau tidak ada, saya pikir jelas. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali hari ini. Pada hari ini sampai di sini kita tutup dengan istighfar dan doa kafatul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.